Hai semuanya, jangan lupa subscribe, like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Nikola August dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis jurusan Ilmu Ekonomi, kelas Ekonomi Islam 2022D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih kebutuhan dan keinginan itu dengan mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Maryam binti Badrul Munir, SPD, MSI. Sebelum saya jauh untuk menjelaskan apa sih kebutuhan dan keinginan itu, pertama saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan. Apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan adalah suatu perlakuan terhadap diri kita sebagai manusia untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan. Kebutuhan bisa kita beri contoh seperti kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dalam perspektif Islam, kebutuhan ada 3 maslahah, yaitu daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Yang pertama, daruriyah, yaitu pokok kehidupan. Seperti yang saya jelaskan awal, konsep dari kebutuhan secara umum yaitu sandang, pangan, dan papan untuk dipenuhi semuanya. Yang kedua adalah hajiyah. Hajiyah adalah kebutuhan untuk saling melengkapi kehidupan satu sama lain seperti berpasangan atau perkawinan. Yang terakhir yaitu tahsiniyah. Tahsiniyah itu sendiri bisa kita ambil contoh dengan norma dan tatanan hidup. Selanjutnya adapun indikator dalam konsep maslahah dan utilitas kebutuhan dan keinginan, yaitu sumber, hasil, ukuran, sifat, dan tuntunan dalam Islam. Pada indikator pertama yaitu sumber. Sumber kebutuhan itu dari mana aja sih? Sumber kebutuhan itu muncul karena seseorang manusia harus melengkapi hidupnya dengan sebuah kebutuhan. Jadi, perlakuan tersebut seharusnya menjadi keharusan dalam fitrah diri manusia. Hasil yang kita bisa dapatkan dari kebutuhan yaitu kehidupan yang layak dan aman. Karena memiliki tatanan hidup jika kebutuhan diri sendiri terpenuhi. Selanjutnya yaitu ukuran. Ukuran kebutuhan merupakan urgensi atau kepentingan diri sendiri yang harus dilebihkan, bisa dikatakan sebagai skala prioritas. Menurut sifat, kebutuhan menurut sifat bisa kita sandingkan dengan kejiwaan seseorang, seperti merasakan kasih sayang, merasakan aman, lalu bisa membuat hati menjadi tenang, termasuk kebutuhan kejiwaan seseorang. Kebutuhan menurut anjuran dalam Islam atau tuntunan dalam Islam itu kita harus mempunyai hati nurani, menjaga agama atau iman kita, dan kalau bisa kita harus menjauhi atau menghindari larangan-larangan dalam agama Islam atau maksiat yang tidak berguna. Itu tadi konsep dari kebutuhan. Yang selanjutnya konsep keinginan. Apa sih keinginan itu? Keinginan bisa kita artikan adalah suatu yang ada dalam diri manusia untuk memenuhi hasrat tertentu yang bisa menjadi kebahagiaan untuk diri manusia tersebut. Seperti dalam perspektif Islam dijelaskan sama untuk memenuhi hasrat manusia agar tercapai. Sedangkan untuk mendapatkan keinginan tersebut itu terbatas. Maka keinginan juga ada alternatif lain. Dari keinginan kita muncul karena kebutuhan kita sudah terpenuhi. Nah, kebutuhan sudah terpenuhi, maka kita ada sesuatu pemikiran dalam pikiran kita untuk memenuhi keinginan kita. Keinginan yakni sebuah impian dari diri kita, karena itu keinginan kita bisa tercapai. Sifat dari keinginan itu sendiri berupa subjektif dari dalam diri kita. Keinginan menurut tuntunan Islam, manusia boleh memenuhi hasrat tersebut
untuk menenangkan hati dan pikiran, tetapi manusia juga tidak boleh berlebihan dalam berfoya-foya harta. Harta hanya secukupnya. Sebagai manusia harus bersyukur, merasa cukup untuk hari ini dan kedepannya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Enjoy.